Zhao Mingxuan, sudah dapat lagi 5 ini untuk biaya pernikahan adikku, tapi kamu berani pakainya diam-diam untuk beli rumah bobrok kayak gini. Sayang, toko ini terletak tepat di dekat dermaga tua dan pasar. Menurut rencana pembangunan sekarang, dalam 5 tahun, daerah ini pasti akan direnovasi dan diperluas, harga properti setidaknya akan naik 3 kali lipat. Ini adalah investasi yang pasti untung, tidak ada kerugiannya. Apa perlu perluasannya? Rumah bobrok ini bau lembab sekali. Aku melihatnya saja sudah merasa jijik. Aku peringatkan kamu. Segera jual kembali rumah ini, kasih uangnya ke adikku sekarang juga. Kalau tidak, jangan salahkan aku yang mau cerai denganmu. Aduh, itu tidak boleh Yaya. Bagaimana bisa kita cerai seenaknya saja? Mari kita bicarakan baik-baik. Kita sudah menikah 3 tahun, setiap sen uang di rumah ini. Semuanya berpakai dari kerja bojoran tidak pagi sampai malam. Aku tidak pernah menyanyiakan kamu, aku juga tidak pernah menghalangimu memberi uang untuk adikmu. Selama ini, percaya padaku. Baiklah, kamu memang tidak mau dengar kata-kataku. Besok pagi jam 8, kita langsung ke kantor catatan sipil untuk cerai. Yang tidak datang itu cucu. Rumah ini terletak di pusat dataran Jianghan. Dari sudut pandang Feng Shui tradisional, ini adalah tempat yang bagus yang bisa mengumpulkan energi keberuntungan. Baik untuk usaha maupun untuk penyimpanan nilai, ini adalah pilihan terbaik. Zhao Mingxuan, lihat kamu sudah lawan. Kamu punya ibadah tapi tidak berani. Malah mau beli rumah bobrok gak jelas, sampai sekarang mau sampai cerai. Apa kamu sudah gila? Nak, ibu mohon kamu. Jual kembali rumah itu ya. Ayah, ibu, rumah ini sudah saya bayar penuh. Proses balik nama juga sudah selesai, tidak bisa dijual kembali lagi. Percayalah pada saya, rumah ini nanti pasti akan membawa kehidupan yang lebih baik untuk keluarga kita. Pikirkan saja sendiri baik-baik. Mereka hanya melihat bahwa rumah ini sudah tua dan rusak. Baloknya hanya kayu pinus tua biasa. Tapi saya sudah bertahun-tahun melakukan penilaian barang antik. Saya langsung melihat bahwa teksturnya tidak biasa. Pada masa perang, pemilik aslinya untuk melindunginya agar tidak diincar orang. Memberinya cat gelap berkualitas rendah. Sebenarnya, ini adalah kayu cendana emas. Saya benar-benar buta mata sampai mau menikah dengan orang bodoh sepertimu. Menghabiskan 5.000 yuan untuk beli rumah bobrok. Menghabiskan semua uang keluarga. Untung sudah cerai. Akhirnya bisa lepas dari orang payah tidak berpengetahuan sepertimu. Ya betul. Untung sudah cerai. Seluruh rumah ini menggunakan kayu cendana emas, teksturnya keras dan kuat. Tidak boleh sembarangan dipindahkan, karena bisa merusak teksturnya. Saya mengilangnya. Rumah tua Pak Li ini ternyata laku terjual. Catnya banyak yang mengelupas, dalamnya kotor dan berantakan. Entah siapa orang bodohnya. Beli rumah bobrok seharga 5.000, ya kan? Katanya gara-gara beli rumah ini, istrinya sampai kabur. 5.000 buat beli tanah jelek begini, malah hancurkan keluarga. Bener-bener gila. Sejak keluar dari toko antik dulu, aku latih mata jadi tajam. Cuma kurang sumber barang yang terpercaya, lokasinya bagus nih. Mending dibersihin, buka toko antik aja. Nanti cari barang-barang bagus. Meja ini kayaknya nggak berat. Kok susah ditarik? Apa ada yang nyangkut di bawah? Waduh, maaf ya bro. Apa kata-kata kami tadi? Nyakitin hatimu? Kakak ngomongnya belak-belakan, jangan dipikirin. Lihat kerjain kotak dan kuncinya. Isinya pasti nggak biasa. Rumah ini benar-benar harta karun buatku. Vas biru putih masa Chenghua, produk istana yang bagus. Kondisi kayak gini, harganya nggak ternilai. Mangkuk doucai masa Chenghua, beberapa tahun lalu udah laku 100.000 lebih. Vas keramik ini, lebih langka lagi dari mangkuk doucai. Perkiraan konservatif, barang-barang ini 500.000. Salah. Jauh lebih dari 500.000. 5.000. Beli kesempatan buat mengubah nasib seumur hidup. Ya Tuhan, akhirnya kau kasih aku kesempatan. Mulai hari ini, nasib Zhao Mingxuan benar-benar berubah. Jade-nya bening, kualitas airnya bagus banget, pasti kelas atas. 5.000 rupiah, tukar dengan gudang harta karun. Tapi barang-barang ini nggak bisa langsung dikeluarin. Mereka butuh identitas legal, asal-usul yang terhormat. Toko antikku, jadi identitas mereka. Ayo, silakan duduk. Gimana tokonya? Lumayan, lagi dibersihin, Paman Wang. Aku datang hari ini mau minta tolong. Apa? Tolong lihatin, gimana barang ini? Xiao Zhao, barang ini dari mana? Warisan leluhur. Keluarga butuh uang mendesak, jadi mau dijual. Masa Qianlong, produk istana yang langka. Glazur dan polanya cocok semua. Xiao Zhao, barangmu ini luar biasa. Berapa harganya? 8.000. Sekitar segitu. Kali, Biru putih masa Chenghua sebaik ini, harganya. Paling nggak 500.000. Aku nggak sanggup. karena udah kuambil, ya berarti mau dijual. Kalau serius mau jual, aku kenalin pembeli buat kamu. Dia di Beijing khusus beli barang-barang kayak gini. Sebenarnya, aku dulu juga lewat perantaraan lawang. Kenal beberapa orang yang bisa pegang barang bagus. Gucci dari era Chenghua. 500.000 aja masih murah. Nanti dapat duitnya. Toko direnovasi dulu, baru pelan-pelan jual barang antik lain. Oke.
Tolong hubungi pembelinya buat saya. Ini alamatnya, kamu cari sendiri. Tapi, Xiao Shao, aku mau ingetin. Di Beijing lebih rumit lagi. Hati-hati, jangan sampai ketipu. Makasih, Paman Wang. Saya tahu. 500.000 ini adalah titik balik buat saya. Dari lawang, masuk. Barangnya sudah dibawa. Silakan lihat. Bagus banget. Badannya tipis dan ringan, halus kayak kertas. Kalau dipegang hangat. Ini ciri khas keramik Chenghua, badan beras ketan. Guci biru putih ini, perkiraan konservatif, minimal 500.000. Dari mana kamu dapat? Warisan turun-temurun. Bagus, bagus. Asli dari kiln istana era Chenghua. Dan masih terjaga baik. Aku kasih 550.000 nak. Nanti kalau ada barang bagus lagi, bisa cari saya. Oke, Hitung dulu. betul, 550.000. Barangnya jadi milik saya. Kamu boleh pergi. Terima kasih. Nanti kalau ada barang lagi, saya hubungi. Iya, hati-hati di jalan. 550.000. Dengan uang ini, toko bisa direnovasi, stok barang bisa ditambah. Baru beneran buka usaha. Mulai sekarang, saya gak bakal pusing lagi soal uang. Bos, Shao. Cat di tiang ini udah mengelupas. Mau dicat ulang gak? Habis dicat, kelihatan baru lagi. Jangan dicat. Cat ini cat lama dari zaman Republik. Kalau dicat, malah rusak. Cuma bagian yang mengelupas. Dibersihin, biarin aja aslinya. Nggak dicat, jelek banget. Toko antik yang harus kelihatan tua. Kalau terlalu baru, malah kelihatan palsu. Untung dulu, orang-orang ngebalut kayu nano ini. Pakai kayu elm. Di mata pekerja, ini cuma tiang biasa. Bos Shao, kaki etalase udah saya ratain. Coba lihat, bener nggak? Bagus. Etalase ini buat biru putih, lampunya pakai warna hangat. Yang sebelah sana buat giok, lampunya pakai warna dingin. Sudah hal? Bos Shao, Anda bos paling teliti yang pernah saya temui. Klien renovasi sebelumnya, mana ada yang sedetail Anda? Hanya dengan telitian, hasilnya bagus. Tunggu saja toko ini buka. Nanti Anda lihat sendiri alasannya. Bos Shao, saat pertama datang, saya pikir toko ini sudah jelek banget. Ternyata setelah dibenahi, jadi lumayan juga. Ini baru permulaan. Ming Xuanzai nanti akan jadi toko paling terkenal di jalan ini. Ayah, Ibu, kalian datang. Ayo masuk lihat. Renovasi tokonya hampir selesai. Kamu anggap omongan ibu angin lalu, ya? Rumah agak hancur karena kamu masih saja menghamburkan uang. Merenovasi rumah bobrok ini. Nak, bukannya uangmu sudah habis? Dapat uang dari mana buat renovasi? Ibu, soal uang jangan tanya lagi. Sumbernya bersih, bukan hasil curian atau rampokan. Bersih? Gajimu sebulan cuma 320. Coba jelaskan, bagaimana bisa dapat puluhan ribu dengan cara bersih? Ming Xuan, kamu kasih tahu ayah saja. Kami sudah cemas setengah mati. Sudah kubilang, mana mungkin anak muda punya uang sebanyak itu? Entah hasil curian atau rampokan. Pekerjaan hari ini sampai di sini dulu. Semua boleh pulang. Ming Xuan, ayah bukan tidak percaya padamu. Ayah takut kamu tersesat. Kalau kamu benar-benar berbuat jahat, malu keluarga kita turun-temurun akan ternoda. Ayah, tenang saja, saya tidak berbuat jahat. Saya cuma menemukan beberapa barang antik di bawah toko ini. Saya berencana buka toko antik. Berbisnis dengan jujur. Barang antik? Semua ada di bawah. Ayah, jangan beritahu siapapun. Barang-barang ini asli. Sudah saya periksa pakar, memang asli. Ini, mangkuk ini, harganya berapa? Paling tidak 7.800.000. 7.800.000? Untuk satu mangkuk? Itu perkiraan paling rendah. Lalu di bawah masih ada berapa banyak? Masih ada ratusan. Keramik, giok, lukisan, semuanya ada. Ming Xuan, barang-barang ini adalah nyawa keluarga kita. Kamu harus jaga baik-baik. Ayah tenang, saya rencanakan kirim sebagian besar ke rumah lelang. Tukar jadi uang, lalu kembangkan toko ini. Etalase ini kualitas bagus, harganya juga wajar. Ayah, semakin paham ya. HMPH. Meski saya tidak paham barang antik, tapi tawar-menawar belanja masih bisa. Uangmu itu jangan dihambur-hamburkan. Ayahmu seumur hidup hemat. 1 rupiah aja dipenggal jadi 2 biar hemat. Dia gak ngerti barang antik, tapi tahu ini barang berharga. Dia bantu awasin renovasi dan nawar harga. Biar aku gak salah langkah. Anda ini. Kamu yang nerima rumah Laulia. Shao Ming Xuan. Saya Marga MA. Lauli nelpon saya.
Bilang kamu punya barang bagus, suruh saya datang lihat. Ini Bapak Li lagi bantu saya. Guru MA, tolong periksa. Piring biru putih bergambar bunga lotus, era Swande, barang langka dari kiln kerajaan. Dari mana dapatnya? Gali di bawah toko Paman Laoli. Dia tinggalin barang ini buat saya. Laoli ini, seumur hidup koleksi. Bisa kasih ke kamu, artinya kamu bukan orang sembarangan. Ini, Doucai era Chenghua, gak sia-sia kita datang dari Shanghai. Barang ini, 30 tahun saya koleksi, cuma lihat 2 kali. Ming Xuan, kamu punya berapa banyak barang kayak gini? Puluhan, Guru MA. Saya gak punya koneksi. Barang-barang ini di tangan saya, takutnya rusak. Saya mau minta Anda. Mau saya bantu gimana? Saya mau kirim barang-barang ini ke lelang. Biar mereka keluar dengan terhormat. Tapi saya gak ngerti aturan lelang, gak kenal orang rumah lelang juga. Bisa tolong perkenalkan gak? Wah, kamu tahu gak, minta saya jadi konsultan bayarnya berapa? Ada saja, yang penting saya mau bayar. Tapi saya mau belajar ilmu beneran dari Anda. Oke, saya bantu. Xiao Zhao, cepetan siapin. Minggu depan ke Shanghai, saya kenal Lau Dai. Direktur utama Shanghai International Auction, lagi mau lelang musim semi. Pas butuh keramik kelas berat. Oke Guru MA, saya siapin. Mangkok Doucai era Chenghua, kalau bisa lelang 800 juta. Potong komisi masih dapat 600 jutaan. Ditambah jual vas keramik 550 juta sebelumnya. Saya pegang lebih dari 1 miliar. Paman Li. Harta ini yang Anda tinggalin di bawah toko. Akan keluar. Saya gak akan ngecewain Anda. Perjalanan ke Shanghai ini harus sukses, gak boleh gagal. Semua di sini. Tuan Zhao, Lau MA udah cerita soal kamu. Bawa barangnya gak? Bawakan, silakan lihat. Barang bagus. Doucai Chenghua, kondisi sempurna. Xiao Wang, kamu juga lihat. Bahan halus, glasir mengilap, warna biru elegan. Warna Doucai tepat, tulisan dibuat pada tahun Chenghua, dinasti Ming. 6 kata 2 baris, goresan halus, tidak ada masalah. Pak Zhao, kami para ahli sepakat. Ini asli, Anda mau ikut lelang musim semi? Ya, saya ini soalnya. Perkiraan kami 900.000 sampai 1,2 juta. Harga mulai 900.000, kenaikan minimal 50.000. Komisi 15% dari harga akhir, lihat kontraknya. Tanda tangan kalau tidak ada masalah. Pak Dai, saya bisa datang ke lelang? Tentu saja, penyuka barang antik dipersilakan datang. Lelang musim semi pertengahan bulan depan. Nanti saya kirim undangan. Pak Zhao, barang ini akan kami taruh di sampul katalog, rekomendasi utama. Tunang, pasti laku harga bagus. Terima kasih Pak Dai. Lau Dai. Pak Zhao teman saya, tolong perhatikan. Tentu saja. Ini mangkuk Doucai Chenghua? Doucai Chenghua ini. Kondisi bagus, mungkin bisa sampai 1,5 juta. Saya rasa lebih, lihat glasirnya, seperti baru. Jarang. Dengar, respon pasar bagus, saya tanya-tanya. Sudah 78 penyuka barang antik mendaftar, mau ikut lelang ini. Semoga nanti bisa laku harga bagus. Tenang saja. Barang ini tidak akan mengecewakanmu. 900.000 sampai 1,2 juta hanya perkiraan, medan perang sebenarnya. Di hari lelang. Selanjutnya, mangkuk Doucai Chenghua, kondisi sempurna, asal jelas. Harga mulai 900.000, kenaikan minimal 50.000. 900.000, 1 juta, masih ada? 1,5 juta sekali, terjual. $1,55 juta. Lebih tinggi dari perkiraan, satu mangkuk 1,55 juta. Selamat Pak Zhao, mangkuk ini pecahkan rekor. Harga tertinggi mangkuk keramik lelang musim semi kami. Terima kasih Pak Dai. Pak Zhao, Anda bilang masih ada beberapa barang. Ada, tapi saya mau tunggu dulu. Buka toko barang antik dulu. Baru kirim berikutnya. Mengerti, kapan saja. Bagaimana Ming Xuan? Ibu, terjual 1,55 juta. Benar. 1,55 juta untuk satu mangkuk. Ya, ayah, Anda tidak salah dengar. 1,55 juta, ini baru yang pertama, selanjutnya. Toko barang antik saya akan dibuka. Ming Xuan, kita nyalakan petasan untuk merayakannya. Ibu, rendah hati sedikit. Nyalakan, kenapa tidak? Anak saya satu mangkuk terjual lebih dari 1 juta. Kenapa tidak boleh?
Ming Xuan, kau benar-benar kaya raya. Bibi Qian, toko barang antik baru saja buka. Nanti sering-sering datang ya. Zhao Ming Xuan, tetangga-tetangga semua bilang kau sudah kaya. Satu mangkuk terjual lebih dari 1 juta. Aku beritahu kau, saat bercerai, kau tidak memberiku sepeser pun. Hari ini kalau tidak memberiku 500 ribu, urusan ini tidak selesai. Sanya, perjanjian cerai sudah jelas-jelas tertulis. Harta masing-masing kembali, kau datang hari ini untuk memeras. Memeras? Kau pernah menikah dengannya ya? Dia bersama kau 3 tahun. Kau sukses selalu ini lepas begitu saja? Tidak mungkin. Hari ini kalau tidak bayar, aku hancurkan tokomu. Ini 50.000, ambil, pergi. 50 ribu? Kau menganggapku pengemis? Aku mau 500 ribu. Mau atau tidak, kalau tidak mau tidak ada sepeser pun, aku beritahu kau. Sekarang aku kenal pengacara, kalau kau terus buat onar itu pemerasan. Cukup buat kau masuk penjara beberapa tahun. Zhao Ming Xuan, kau kejam. Jangan sampai aku melihat kalian lagi. Mulai sekarang putus hubungan, masing-masing jalani hidup sendiri. Yang ini berapa harganya? Yang ini lebih kecil dari mangkuk, tapi kualitas jadinya bagus. Perkiraan 200.000 ribu tidak masalah. 200.000 ribu? Untuk barang kecil seperti ini? Ibu, barang antik ini tidak dilihat dari ukuran, tapi dari zaman dan kerajinannya. Dulu pikir kau boros, sekarang baru tahu. Kau benar-benar punya selera. Ayah, bukan selera saya bagus, tapi keberuntungan. Kakek Li menjual tokonya pada saya, meninggalkan harta untuk saya. Bos, yang ini harganya berapa? Anda benar-benar punya selera? Ini adalah guci penutup bermotif naga phoenix warna-warni dari Tianlong, dinasti Qing. Kondisi utuh. 180.000. Barangnya bagus, bisa lebih murah? Harga sudah jelas, saya bisa berikan sertifikat keaslian, dijamin asli. Baik, saya ambil. 180 ribu, terjual begitu saja. Ibu, ini baru permulaan, Pak MA. Anda masih datang sendiri, repot-repot di jalan. Pak Sao, buka usaha hari ini ya? Pasti saya datang dukung, Pak Sao. Barang-barang Bapak kualitasnya bagus semua. Saran saya, jangan cuma jual di toko, teruskan kirim ke lelang. Harga di pelelangan jauh lebih tinggi daripada di toko. Betul kata Anda, saya rencana setahun kirim 2-3 barang. Biar nama semakin dikenal. Bijaksana. Selain itu, pernah terpikir buka lembaga sertifikasi? Sekarang di pasar banyak barang palsu, banyak orang takut beli. Kalau Anda bisa terbitkan sertifikat resmi, bisnis akan lebih lancar. Lembaga sertifikasi? Saya memang ada rencana itu. Saya punya teman di Dinas Purbakala, bisa bantu tanya soal perizinan. Wah, bagus sekali. Terima kasih Bapak MA. Toko barang antik sudah buka, lembaga sertifikasi juga harus cepat direalisasikan. Dengan ada lembaga sertifikasi, barang-barang saya punya dukungan resmi. Klien juga lebih percaya. Nanti izin sertifikasi turun, saya akan jadikan Ming Xuan Sai sebagai merek. Tapi saya ingatkan, tanggung jawab lembaga sertifikasi sangat besar. Satu sertifikat keluar, urusannya puluhan bahkan ratusan juta. Harus sesuai dengan hati nurani sendiri. Tenang Pak Zhang, saya urus sertifikasi. Hanya berikan sertifikat untuk barang asli, yang palsu sama sekali tidak diterima. Bagus. Terima kasih Pak Zhang. Ming Xuan, usahamu semakin besar ya. Ibu, ini masih awal. Ayahmu kerja di pabrik seumur hidup. Kepala bagian saja tidak pernah jadi, kamu malah baru 30 lebih. Sudah buka toko sebesar ini, ada lembaga sertifikasi juga. Ayah, tanpa dukungan ayah dan ibu, saya tidak akan sampai di sini. Ini Zhao Ming Xuan. Teman muda saya, jangan lihat dia muda, mata tajam. Mangkuk doucai yang dia kirim lelang, kalian sudah lihat. Mangkuk itu memang bagus, Pak Zhao. Nanti kalau kami punya barang mau disertifikasi, datang ke kamu ya. Selalu diterima. Toko barang antik buka, lembaga sertifikasi juga buka. Selanjutnya, harus keluar jalan-jalan. Cuma di Wuhan saja tidak cukup. Harus ke daerah penghasil, ke tempat pembakaran tua. Ke pasar barang antik langsung, baru bisa dapat pengalaman nyata. Ada uang di tangan, hati tenang. Saatnya keluar belajar. Wah, anak muda, mata tajam ya. Ini, dari dinasti Ming. 50.000, ambil. Tiruan. Tanah liatnya terlalu gembur, lapisan glasirnya juga tidak cocok. Ahli rupanya. Coba lihat yang ini. Ini berapa? 10 juta. Tidak bisa tawar. Deal. Ini adalah porselen dari era Kaisar Kansi, setidaknya bernilai 300.000. Rasanya menyenangkan bisa mendapatkan barang bagus dengan harga murah. Sudah 3 hari di Jingdezhen. Hanya menghabiskan 10.000 untuk membeli barang ini. Kalau Lao memang melihatnya, pasti akan menilai setidaknya 300.000. Inilah nilai dari keahlian. Perjalanan ini sangat berharga. Anak muda, apa yang ingin kamu lihat? Guru, saya ingin belajar dari Anda. Bagaimana cara menilai badan dan glasir porselen? Belajar ini?
Harus tahan menderita. Saya tidak takut menderita. Coba raba 2 keping ini, rasakan perbedaannya. Anak muda, kamu yang paling rajin belajar yang pernah saya temui. Banyak yang datang belajar cuma 3 hari lalu pergi. Guru, saya benar-benar ingin belajar, supaya nanti bisa buka toko antik. Kalau kalian bagus, bisa diulang. Baik, saya ajari kamu satu keterampilan terakhir. Lihat bagian kaki. 70% keaslian porselen terletak di bagian kaki. Perjalanan ke Jingdesen ini sangat berharga. Dibandingkan barang antik. Keahlian seperti inilah kekayaan terbesar. Jingdesen. Terima kasih. Tujuan berikutnya, 11-an. Berapa harga lukisan ini? 800. Meski tanda tangannya kabur, tapi taruh kacapnya. Sama persis dengan catatan di buku. Barang ini, kemungkinan besar asli. Simpan dulu, nanti carilah WMA untuk memastikan. Baru hari kedua di 11-an, sudah dapat barang bagus seperti ini. Kalau asli, setidaknya bernilai 500.000. Perjalanan ini sangat berhasil. Anak muda, keahlianmu bagus. Belajar dari siapa? Otodidak. Di Jingdesen pernah belajar menilai porselen dari seorang pengrajin tua. Rajin belajar itu baik, tapi di dunia antik, cuma baca buku tidak cukup. Harus pegang langsung. Saya sudah mengoleksi 40 tahun, rugi jutaan. Pak Tua, bisakah Anda mengajari saya? Coba lihat barang ini, asli atau palsu? Badan dan glasirnya benar, tapi goresan tulisan di capnya tidak cocok. Kemungkinan tiruan dari akhir dinasti Qing. Bagus, anak muda. Kamu punya masa depan. Saya sudah tua. Barang-barang ini tidak bisa saya bawa. Kalau mau, ambil beberapa. Harganya bisa kita bicarakan. Pak Tua, saya tidak berani memilih. Kalau Anda percaya pada saya bantu buatkan katalog, untuk nanti dilelang atau dijual. Saya bantu Anda hubungi. Kamu ini menarik. Orang lain datang cuma ingin cari untung. Kamu malah ingin membantu saya. Pak Tua mengajari saya melihat barang, saya bantu Pak Tua mengerjakan sesuatu. Itu sudah seharusnya. Baik, anak baik. Orang seperti kamu sekarang sudah jarang. Pak Tua, Anda terlalu baik. Saya cuma anak muda. Seharusnya, Pak. Total 47 item. Porselen 22 item. Lukisan kaligrafi 15 item. Giok 10 item. Setidaknya 8 item diantaranya adalah kelas 1. Baik. Tunggu, benda ini untukmu. Pak, ini terlalu berharga. Ambil. Ini dari dinasti Han, tidak berharga, tapi sebagai kenang-kenangan. Gurus. Bu, aku tidak kurus. Makan di luar cukup baik. Ayo, mobil di luar. Ayah, bawa mobil? Pinjam. Bukankah kau bilang dapat barang bagus? Cepat pulang lihat. Ini, semua kau beli? Habis kurang dari 20.000, tapi barang-barang ini setidaknya bernilai 1 juta. Ming Xuan, sekarang matamu sudah sehebat ini? Ayah, aku pergi belajar 2 bulan. Lihat porselen di Jingdesen. Lukisan kaligrafi di 11-an, dan kenal kolektor tua. Dia ajari aku banyak hal. Bagus, anak baik. Ming Xuan, akhirnya ketemu. Dengar kau jadi kaya, buka toko antik di Wuhan. Kak, tokonya keren sekali. Paman, Bibi, kalian datang? Kakak ipar, kami rindu kalian. Xiao Hao mau cari kerja di kota. Ming Xuan, aturkan. Xiao Hao, bisa apa? Bisa apa saja. Kasih jadi manajer toko. Manajer? Asli palsu antik saja tak bisa bedakan. Mau jadi manajer? Di sini tidak butuh orang. Cari tempat lain. Paman, Bibi, bukan tak mau bantu. Di bidang ini, tak punya kemampuan tak bisa. Tanya tempat lain. Beberapa orang. Dari awal jangan dimanja. Gucci Landscape karakter biru putih Kangxi, masih sempurna. Berapa kau beli? 10.000. 10.000? Ini setidaknya bernilai 300.000. Matamu makin tajam. Ini, karya salah satu 4 raja dinasti Qing. Lihat goresan, tinta, capnya. Asli. Berapa kau beli? 800.
800 yuan beli lukisan 4 raja, Tuan Zhao. Satu perjalanan dapat 2 harta karun. Lukis ini, lelang minimal 500.000. Guru MA, 2 barang ini serahkan pada Anda. Percaya. Ya, Tuan Zhao. Sekarang punya berapa koleksi? Di gudang bawah tanah masih ada sekitar 40-50 barang, ditambah yang baru masuk. Sekitar 60 buah. Cukup. Saya sarankan tahun depan kamu adakan pameran koleksi pribadi. Kumpulkan barang-barang bagus untuk dipamerkan sekaligus. Nanti saya bantu undang media dan kolektor. Reputasimu langsung melambung. Ide pameran koleksi bagus, tapi saya ingin persiapkan 1 tahun lagi. Kumpulkan lebih banyak barang berkualitas. Baik, saya bantu rencanakan. Pulang dari 11-an, dapat beberapa barang bagus lagi. Selanjutnya ke Zhengzhou dan Nanjing. Di dunia barang antik, kejelian mata didapat dari keliling. Gaya ornamen akhir dinasti Shang, warna karatnya juga cocok. Kalau ini asli, bukan sekadar hoki kecil. Wah, barang ini bagus. Bos, harganya berapa? 5.000. Saudara, barang ini saya yang pegang duluan. Kamu pegang duluan, tapi bayar belum? Aturan di dunia antik. Siapa bayar duluan, dapat. Orang ini juga ahli, dan nekat. Jangan berlama-lama dengannya. Langsung tawarkan harga. Bos, saya tawar 10.000. Kamu maksud apa? Cari masalah ya? Bos, saya yang lihat duluan, harga saya lebih tinggi. Kamu jual ke siapa? Baik, ding ini untukmu. Kamu berani, jangan sampai ketemu lagi. Syukur berhasil dapat, tapi orang itu berniat buruk. Bentuk karakternya cocok dengan ciri khas tulang perunggu akhir dinasti Shang. Warna karatnya juga terbentuk alami, berlapis-lapis. Bukan buatan. Barang ini bukan 80% asli. 100% asli. Ding perunggu dinasti Shang, dengan prasasti, kondisi utuh. Di pasar minimal 500.000. Kalau dikirim ke lelang besar. 800.900.000 mungkin. Pria berkacamata tadi lebih cepat dari saya. Matanya juga tajam. Zhengzhou tempatnya dalam. Besok ke pasar harus lebih hati-hati. Saudara, kamu ahli ya? Saya ada barang, mau minta pendapat. Apa barangnya? Cepat keluarkan. Barangnya bagus. Mau dijual? Butuh ugan mendesak. Kamu tawar berapa? Sial, dia lihat kita. Harus cepat selesai. 30.000 tunai, sekarang deal. Oke. Saudara, cepat tanggap ya. Dapat barang bagus lagi? Biar saya lihat. Biasa saja, Gyo kuno biasa. Menurut saya barang orang itu tidak biasa. Keberuntunganmu terlalu baik. Kemarin rebut ding saya. Hari ini rebut lagi. Saudara, di dunia antik, masing-masing pakai kejelian dan kemampuan. Kalau tidak terima, lain kali lebih cepat. Kau memang tangguh, tapi ingat, Zhengzhou adalah wilayahku. Jangan sampai aku tahu kau punya barang bagus, kalau tidak. Orang ini bukan cuma tajam matanya, tapi juga licik hatinya. Harus cepat-cepat pergi dari sini. Hasil di Zhengzhou lumayan, tujuan berikutnya Nanjing. Halo, bos. Nak, mau lihat apa? Cuma lihat-lihat saja. Bos, yang ini berapa? Itu tidak dijual, koleksi pribadiku. Bos, saya punya toko barang antik di Wuhan. Saya sangat suka barang ini. Sebutkan harganya, saya tidak akan tawar. Mata Anda tajam, piring biru putih Suande ini, saya ikuti 30 tahun. Kalau benar-benar mau, 600.000 bawa saja. Baik, besok saya bawa uangnya. Anak muda, Anda kerja apa?
Saya cuma pemilik toko barang antik. Barang bagus, harga cocok, saya beli. Barang ini saya ikuti 30 tahun, berat hati menjualnya. Tapi anak di luar negeri butuh uang, terpaksa. Rawatlah baik-baik. Tenang, pasti. Piring biru putih Swande kualitas seperti ini. Paling tidak bernilai 1,5 juta, worth it. Kabar baik. Lukisan 4 raja laku 620.000. Gucci biru putih Kangsi laku 360.000. Dua barang digabung, setelah potong komisi, dapat hampir 900.000. Pak Sao, uang tunai Anda sekarang. Ditambah barang-barang baru ini, aset sudah lebih dari 10 juta. Uang cuma angka, baranglah yang nyata, Pak MA. Tahun depan saya ingin adakan pameran koleksi pribadi. Bantu saya rencanakan. Bisa, tapi koleksi Anda sekarang belum cukup sistematis. Saran, kumpulkan lagi barang-barang tematik. Misalnya keramik Chenghua, giok dinasti Ming. Baik, berikutnya saya akan ke Hong Kong. Lelang di sana banyak barang bagus. Ini kategori koleksi yang perlu ditambah, anggaran, saluran. Pak MA, ada kenalan di Hong Kong? Ada, saya kenal konsultan regional Asia Kristies. Bisa perkenalkan Anda. Bagus. Bulan depan saya ke Hong Kong. Ming Xuan, kau mau ke Hong Kong? Iya, lelang di sana banyak barang bagus, mau lihat-lihat. Pergilah. Ayah sekarang percaya padamu, apapun yang kau lakukan ayah dukung. Pak Sao, lihat cangkir ayam berwarna doucai Chenghua Ming ini. Barang sampul lelang kali ini. Perkiraan harga 80 juta HKD. Barang bagus. Sayang, saya belum mampu beli. Santai, pelan-pelan. Lihat dulu barang lelang lain. Ada yang cocok, saya bantu perhatikan. Harga pembukaan 500.000. Siapa yang tertinggi menang? $550.000, $600.000, $650.000, $750.000. Ada yang lebih tinggi? $800.000. Saat ini tertinggi di sini. 900.000, terlalu mahal, tidak sepadan. Selanjutnya piringan giok dinasti Ming, harga pembukaan 300.000. Kenaikan 50.000 per kali. 350.000. 400.000, ada yang lebih tinggi? 550.000 sekali, 550.000 3 kali, terjual. Wah, barang ini kondisinya bagus, harganya wajar, selera yang bagus. Dapat piringan giok ini dengan 550.000, tidak bisa dibilang murah. Tapi barangnya bagus, sepadan. Perjalanan ke Hong Kong ini, meski hanya dapat satu barang. Tapi lihat banyak barang bagus. Sebelum pameran koleksi tahun depan. Harus bolak-balik lagi beberapa kali. Bos, ini berapa harganya? Ini dari era Kangxi, $180.000 Hong Kong. Ini tiruan era Guangzhou, $30.000 Hong Kong, saya ambil. Ahli, 30.000 ya 30.000. Tiruan Guangzhou meniru Kangxi, meski tiruan, tapi lukisannya bagus. Juga punya nilai koleksi, $30.000 Hong Kong tidak mahal. Xiao Zhao. Koleksimu sekarang sudah cukup banyak. Pak MA, soal pameran koleksi, ayo kita mulai persiapkan. Baik, saya sudah buat rencana awal. Waktunya musim gugur tahun depan, tempatnya di 6 ruanganmu ini. Setelah toko digabung jadi ruang pamer, bahan dipamerkan bagi keramik, giok, lukisan kaligrafi, perunggu unik, rencana pamer 80 barang. 80 barang, cukupkah kita? Hingga bawah tanahmu 45 barang, ditambah tiap lebih jabang dapat. Tidak beberapa dari teman, cukup. Baik, begitu saja. Halo, toko ini jual barang antik? Ya, Ming Xuan Zhai baru buka. Saya sangat tertarik dengan barang antik. Boleh lihat ke dalam? Silakan masuk. Wah. Ini dari era Kangxi kan? Warna biru kehijauan. Kamu paham keramik? Belajar sedikit, dosen pembimbing saya ahli sejarah keramik. Ikut dia lihat banyak spesimen. Namamu siapa? Lindsay, saya mahasiswa doktoral Central Academy of Fine Arts. Tinggal di belakang gang ini. Kalau begitu kita tetangga, nanti kalau ada waktu sering-sering datang. Benarkah? Bagus sekali, saya sedang bingung cari tempat lihat barang asli. Baca di buku sebanyak apapun, tak sebanding pegang satu barang asli. Ini adalah giok putih warna jahit dari pertengahan dinasti Qing. Pegang di tanganmu dan rasakanlah. Sungguh bagus. Inilah giok yang asli, lembut seperti lemak. Terima kasih Ensal sudah mengizinkan saya di hari ini.
Begitu banyak barang bagus, bolehkah saya sering datang ke sini nanti? Tentu saja, saya akan pergi ke Hanan bulan depan. Saya akan membawa beberapa barang bagus setelah kembali. Nanti kamu bisa datang melihatnya. Saya bagus lagi. Gadis ini saat melihat barang antik, matanya bersinar. Dia bukan tipe orang yang datang hanya untuk mencari untung, dia benar-benar menyukai ini. Gambaranmu sangat bagus, guci biru putih ini. Ornamennya kamu gambar bagaikan hidup. Masih jauh dari bagus, saya hanya ingin melalui menggambar. Memahami bentuk dan ornamen barang antik ini. Metode MU sangat bagus, banyak kolektor lama juga belajar melalui. Meniru gambar untuk belajar mengidentifikasi barang antik. Ini barang dari era Suande, saya baru dapatkannya dari Nanjing. Coba gambar ini. Rasakan gaya lukisan awal dinasti Ming. Blue and White Swan sangat berharga. Saya takut tidak bisa menggambar dengan baik. Tidak apa-apa, meskipun gambar rusak, barangnya tidak akan rusak. Gambar saja dengan percaya diri. TN Sao, bagaimana Anda mendapatkan semua barang antik ini? Apa pergi ke pedesaan? Berkelana kemana-mana, Jingdesen, Sebelasan, Zhengzhou, Nanjing, Hong Kong. Kemana saja ada barang bagus, saya ke sana. Sungguh indah, saya juga ingin berkelana melihat-lihat. Sayang saya masih mahasiswa. Tidak punya uang juga tidak punya waktu. Nanti setelah kamu lulus, masih banyak kesempatan. Jika kamu ingin pergi saat itu, saya bisa ajak kamu pergi bersama. Benarkah? Benar, kamu punya semangat untuk barang antik dan juga paham sejarah seni. Kamu calon yang bagus. TN Sao, saya traktir makan malam. Terima kasih sudah mengizinkan saya menggambar barang sebaik ini. Tidak perlu, kamu adalah tetangga sekaligus rekan seprofesi, jangan terlalu sopan. Harus, ada warung makan baru yang buka di mulut gang. Rasanya enak, ayo pergi. TN Sao, bagaimana awalnya kamu? Berpikir untuk membuka toko barang antik? Banyak yang harus diceritakan. Singkatnya hanya karena beruntung, saya menemukan beberapa barang. Itu kan? Gimana menemukannya? Persis di bawah toko ini, pemilik sebelumnya. Kakek Lee menjual toko ini kepada saya. Dan juga barang itu untuk saya. Ya Tuhan, ini seperti cerita novel bukan? Kehidupan lebih aneh dari novel. Dosen saya berkata, belajar sejarah seni tidak hanya bisa melihat buku. Harus melihat benda asli secara langsung, karena itu saya sangat iri denganmu. Setiap hari bersama harta-harta ini. Kamu juga bisa, setelah lulus nanti. Kalau mau kerja di tokoku, silakan kapan saja. Pak Sao, Anda serius? Serius. Aku butuh orang yang paham sejarah seni. Bisa nulis dan gambar. Kamu cocok. Terima kasih. Aku akan pertimbangkan serius. Lindsay ini orangnya tulus, polos, dan berbakat. Kalau dia mau ke toko, itu bagus. Pak Zhao, aku sudah putuskan. Putuskan apa? Setelah lulus, aku mau kerja di tokomu. Bukan soal uang. Aku suka barang antik ini, mau bersama mereka. Baik, sepakat. Mungkin toko ini memberiku harta, bukan cuma barang antik. Piring biru putih Suande itu, setelah 2 bulan pemanasan. Akhirnya laku di Christie's Hong Kong, 1,8 juta HKD. Setelah potong komisi, dapat 1,5 juta lebih. Xiao Zhao, selamat ya. Barang ini. Catat rekor pribadimu. Terima kasih, Pak Emma. Tapi agak sayang jualnya. Kualitasnya bagus, susah cari lagi nanti. Tapi kamu butuh uang tunai untuk pameran koleksi. Setelah nama terkenal, barang bagus pasti datang lagi. Betul. Oh ya, soal rencana pameran, sudah aku lihat. Daftar koleksi perlu diubah. Aku mau pisahkan giok dan perunggu. Jadi 2 unit terpisah, masing-masing 20 barang. Bagus. Aku akan ulang desain tata pamerannya. Pak Zhao, soal kaligrafi dan lukisan di daftar ini. Cuma 8 karya, apa tidak terlalu sedikit? Keramik ada 40 lebih, proporsinya tidak seimbang. Kamu benar. Kaligrafi dan lukisan adalah kelemahanku, koleksinya sedikit. Dosen pembimbingku punya data gambar kaligrafi dan lukisan kuno. Bisa aku lihat. Selain itu, aku kenal beberapa kolektor. Kaligrafi dan lukisan bisa tanyakan untukmu. Siapa yang mau pinjamkan untuk pameran? Bagus. Tolong hubungkan. Biaya pinjam bukan masalah. Tidak masalah. Zhao Mingxuan? Belum pernah dengar. Tapi kalau kamu rekomendasikan, pasti tidak buruk. Barang bagus apa yang dia punya? Ini sebagian koleksinya. Piring biru putih Suande ini. Laku di Christie's 1,8 juta. Guci biru putih Kangxi ini. Dia dapat di Jingdesen. Dan Gyohan ini. Dia beli di Zhengzhou. Barangnya bagus. Dia mau pinjam kaligrafi dan lukisan? Dia rencanakan pameran koleksi pribadi. Keramik, giok, perunggu kuat, tapi kaligrafi dan lukisan kurang. Bisa tolong hubungkan beberapa kolektor untuknya? Bisa, aku tanyakan. Tapi ada syarat. Saat pameran, aku mau lihat sendiri koleksinya. Tidak masalah. Tuan Zhao pasti akan menyambut Anda. Xiao Zhao, koleksimu ini kualitasnya tinggi sekali. Terutama beberapa tembikar dinasti Ming ini, di museum dalam negeri Puncarang. Profesor Lee terlalu memuji, aku hanya beruntung saja. Aku dengar dari Lindsay, barang-barang ini, sebagian besar kamu beli dari desa. Iya, Jingdesen, Sebelasan, Zhengzhou, Nanjing, mana-mana. Anak muda mau kerja keras, soal lukisan dan kaligrafi. Aku sudah hubungi 3 orang untukmu, semuanya karya asli master dinasti Ming dan Qing. Bagus sekali. Terima kasih Profesor Lee. Sekarang jadi lebih seimbang. Tembikar 42 buah, giok 20 buah, perunggu 14 buah. Lukisan dan kaligrafi 20 buah, sempurna.
Kali ini berkat kamu, kalau bukan karena kamu minta tolong Profesor Lee. Bayi Lisa dan Gavi ini tidak bisa numpang. Aku hanya membantu. Yang penting barang-barangmu bagus. Profesor Lee baru mau membantu. Lindsay, setelah pameran selesai, kamu lulus. Datanglah ke tokoku kerja resmi, aku akan gajikan kamu. Lebih tinggi dari luar. Baik, aku setuju. Setengah tahun lagi pameran koleksi akan dibuka. Nanti biar semua orang tahu. Barang-barang yang digali dari bawah tanah itu bukan besi tua. Tapi sejarah, budaya, jiwa ratusan tahun. Setelah 6 ruang toko disatukan, total luasnya hampir 1000 meter persegi. Cukup untuk dijadikan museum kecil. Tuan Sao, setelah 6 ruang toko ini disatukan, total luasnya hampir 1000 meter persegi dari ruang pamer bisa dibagi menjadi 4 area. Area tembikar, area giok, area tunggu, area lukisan, dan area grafik. Air tembikar pakai lampu hangat, supaya permukaan gelasnya terlihat lembut. Area sisa dan grafik ini, cahaya ini keras. Tuan Sao, Anda lebih profesional dariku, dia ahlinya. Kamu ikuti saja katanya. Tuan Sao. Asal-usul guci perunggu ini ditulis bagaimana? Kamu beli di Zhengzhou, tapi informasi penggalian spesifiknya tidak tahu. Tulis koleksi pribadi, asal-usulnya jelas saja. Kita tidak tahu informasi penggaliannya, tidak bisa asal tulis. Baik. Setelah Lindsay datang, banyak urusan kecil tidak perlu aku pusingkan lagi. Dia sabar dan teliti, lebih hebat dariku. Akhirnya selesai juga, 96 buah, tidak ada yang tertinggal. Sudah capek? Malam ini aku traktir kamu makan, kali ini jangan menolak. Kalau begitu aku tidak sungkan. Tuan Sao, semoga pameran koleksimu sukses besar. Nanti kamu datang, aku siapin tempat terbaik buat kamu. Pasti dong. Aku juga bakal ajak dosen pembimbing dan teman-teman. Biar mereka lihat, gimana sih barang antik yang asli. Selamat datang. Tuan Sao, dari semua koleksi antikmu ini, yang paling berharga yang mana? Ikut aku. Mangkuk doucai dari era Chenghua ini adalah barang pertama yang aku jual, dan seumur hidup ini. Aku paling gak rela melepasnya. Cantik banget. Kamu nggak nyesal udah jual? Pernah. Tapi waktu itu butuh uang. Sekarang aku pengen tebus lagi. Masih bisa ditebus? Aku kenal pembelinya. Dia janji kalau mau jual lagi, aku yang diprioritaskan. Semester 2 ini dia mau dilepas. Uangnya udah aku siapin. Baguslah. Barang balik ke pemilik aslinya, baru sempurna. Bikin museum. Sumbangin semua barang ini, biar semua orang bisa lihat. Kamu baik banget. Tuan Sao, daftar tamu undangan buat pembukaan. Sudah aku siapin. Ada ahli warisan budaya, kolektor, media. Total 80 orang. Tambah satu lagi, Profesor Lee. Dia dosen pembimbing Lindsay. Pameran karya seni kali ini bisa lancar berkat dia. Oke, Tuan Sao, menurut Anda dua lukisan ini digantung bareng gimana? Satu lanskap, satu burung bunga, gayanya beda banget. Benar juga. Pindahin yang burung bunga ke seberang. Gantung bareng sama lukisan burung bunga lain. Yang lanskap sendiri di area terpisah. Tuan Sao, aku sekarang ngerasa bangga banget. Kartu keterangan ini aku yang nulis. Lukisan-lukisan ini juga aku yang gantung. Jadi kamu kurator pameran ini. Aku? Kurator? Iya. Nanti waktu pembukaan, aku bakal umumkan ke semua orang. Lindsay adalah kurator pameran ini. Terima kasih, Tuan Sao. Kamu layak dapat itu. Tuan Sao, kamu udah pada datang semua, bisa kita mulai. Para tamu terhormat, selamat datang di pameran koleksi langka Ming Xuansai. Barang-barang antik ini kukumpulkan bertahun-tahun. Dibawa keluar hari ini bukan untuk pamer. Tapi biar lebih banyak orang lihat, harta Tiongkok yang bagus. Masih ada di tangan orang Tiongkok. Barang biru putih era Chenghua ini, aku aja belum pernah lihat di museum dalam negeri. Kualitasnya segini bagus, Xiao Sao emang jago. ya. Muda-muda sudah punya koleksi sebesar ini, luar biasa. Ming Xuan, semua orang memuji-muji kamu. Ayah bangga punya anak sepertimu. Asalkan ayah senang, aku sudah puas. Lindsay, hari ini kamu capek ya? Nggak capek, aku suka ngobrol soal ini sama mereka. Sudah aku putuskan, habis pameran. Kamu langsung kerja di toko, jadi kepala departemen kurator. Gajinya sekarang, Pak Sao, jangan panggil Pak Sao lagi. Panggil aku Ming Xuan. Xiao Xi, hari ini capek ya? Malam ini makan di rumah, tante masakin makanan enak. Tante, jangan repot-repot. Harus. Kamu sudah banyak bantu Ming Xuan. Tante mau ucapin terima kasih. Hahaha, Xiao Xi, ayo. Paman masakin sendiri. Rumahmu hangat banget. Ibuku suka rapi, dulu di kampung juga begitu. Xiao Xi, sini. Coba dulu iga merah paman. Tante, aku bantu bawa lauk. Nggak usah. Duduk aja. Ayo cepat. Rumah ini sudah lama nggak seramai ini. Ming Xuan, ayah seumur hidup jarang ngakuin orang. Tapi ayah ngakui kamu, bisa sukses sekarang. Semua berkat kemampuan dan keberanian sendiri. Ayah, tanpa ayah dan ibu, aku nggak akan sampai di sini. Pak Sao, sebulan terakhir ini,
Ada 7 balai lelang yang mau kerjasama dengan Anda. 15 kolektor mau beli barang Anda. Gimana rencananya? Barangnya sementara tidak dijual. Sekarang aku nggak butuh uang. Kerjasama bisa dibahas. Tapi aku pilih yang berbahaya. Bijak. Sekarang Anda bukan pedagang lagi, tapi kolektor. Statusnya beda, cara kerjanya juga harus berubah. Betul kata Pak Emma. Oh ya, yang kubilang waktu itu. Mangkuk Dou Chai Chenghua, pembelinya sudah dihubungi? Sudah. Kolektor itu bilang, kalau Anda benar-benar mau tebus. Dia mau jual kembali dengan harga beli. Soalnya Anda pemilik pertamanya. Bagus. Beli berapa, tebus berapa. Aku nggak mau ambil untung darinya. Pak Sao, ada satu hal yang selalu ingin kubicarakan. Sekarang koleksimu sudah sebesar ini, Mingshuan Zhai, cuma nama toko. Kurang megah. Pernah kepikiran nggak? Untuk mendaftarkan merek Mingshuan Culture? Perusahaan budaya? Ya, gabungkan toko antik, laboratorium identifikasi, pameran koleksi. Nanti bisa kembangkan dana seni, penerbitan budaya. Ide bagus. Bantu aku urus dokumennya. Baik. Lindsay, coba tebak ini apa? Kamu tebus ini kembali? Iya, harga aslinya 1,55 juta. Dia pulang ke rumah. Bagus sekali. Akhirnya dia kembali. Benar. Barang baru lengkap kalau sudah kembali ke pemiliknya. Saat ini, semuanya terasa berharga. Bukan soal uang. Tapi untuk barang-barang berharga ini dan orang yang mengerti nilainya. Setelah perusahaan didaftarkan, kamu jadi direktur budaya. Bertanggung jawab atas perencanaan pameran dan penelitian akademis. Direktur budaya? Aku masih mahasiswa baru lulus. Kamu doktor dari Java, dosen pembimbing Profesor Lee. Penjelasan yang kamu tulis untuk pameran koleksi. Lau Emma lihat saja bilang bagus. Kamu layak. Mingshuan, terima kasih. Aku pasti akan bekerja dengan baik. Ini kunci tokonya. Sekarang kamu keluarga sendiri. Mingshuan, aku ada ide. Bisakah kita membuka pameran koleksi menjadi sebuah buku? Atau 12 artikel akademis? Nanti bisa dibagikan si hadis. Ide bagus. Kamu jadi utama, ini Profesor tulis sama Kak. Baik. Besok aku akan temui Profesor Lee. Mingshuan, kamu tahu? Aku sekarang sangat bersyukur melewati tokomu hari itu. Itu salah satu pertemuan terberuntung dalam hidupku. Jodoh itu, saat waktunya tiba pasti datang. Di sebuah sore biasa, di sebuah toko barang antik. Tuan Sao, koleksi Anda sudah kami lihat. Kualitasnya sangat tinggi. Terutama sejumlah keramik dinasti Ming ini. Beberapa di antaranya langka di museum dalam negeri. Kepala museum, yang mana yang Anda butuhkan? Bisa saya pinjamkan. Kami butuh 3 buah. Mangkuk awan naga bertinta emas dengan glasir merah Suan Deming. Guci ratusan rusa bernama keluarga Mawar Tianlong, dan cawan bunga matahari glasir hijau Ge Song. Mas tidak pameran 1 tahun. Tidak masalah. Tapi pameran perlu satu asal, koleksi ini selesai. Haha, tentu saja. Wah. Dipinjam museum, ini pengakuan tertinggi untuk koleksi kami. Mingshuan, aku dapat kabar dari Profesor Lee. Di Hong Kong akan ada lelang besar musim gugur. Ada beberapa barang penting. Mau lihat? Mau. Tapi kali ini kamu ikut aku. Kan sudah jadi direktur budaya. Waktunya lihatnya. Sungguh? Aku bisa ke Hong Kong? Bisa. Tiket pesawat dan hotel aku yang urus. Kalau begitu terima kasih, Direktur Sao. Mingshuan, lihat barang itu. Mangkuk bunga empat musim Dou Chai, dinasti Minghua, perkiraan harga 15 juta. Kalau bisa koleksi 1, level museum. 15 juta, aku belum sanggup, tapi bisa lihat yang lain dulu. Tuan Sao, barang ini kondisinya sempurna. Perkiraan harga 3 juta, kalau tertarik, bisa coba. Barang bagus, ini bisa angkat plakat. Selamat Tuan Sao, dapat dengan harga 3,8 juta. Guci 100 rusa Family Rose, dinasti Qin Jialong. Selamat Tuan Sao, dapat dengan harga 900.000, tempat kuas kayu Huang Wali, dinasti Ming. Mingshuan, bagus banget. Xiao Sao, hari ini sudah habis 4,7 juta. Anggaran sisa berapa? Masih banyak, tenang aja. Tanah ini di Jalan Sengyang, pabrik kosong di sebelahnya. Lebih dari 3.000 meter persegi, sudah aku nego. Rencananya beli buat ubah jadi museum. Lebih dari 3.000 meter persegi, itu berapa duitnya? Pabrik plus renovasi, anggaran 8 juta lebih, uang tunai di tanganku. Ditambah gadai koleksi, cukup. 8 juta. Nggak terlalu riskan? Nggak riskan. Museum ini impian terbesarku seumur hidup. Uang hilang bisa cari lagi, kesempatan lewat ya udah. Tuan Sao, sini bisa diubah jadi 3 lantai. Lantai 1 buat pameran tetap, lantai 2 buat pameran sementara. Lantai 3 buat kantor dan gudang. Gudang harus suhu dan kelembapan stabil, sistem keamanan paling canggih. Nggak masalah, perkiraan waktu 1 tahun. Alur pameran aku yang desain, jamin pengunjung. Nggak balik lagi. Percayakan padamu, 5 juta buat beli rumah mewah. Cukup keliling dunia. Tapi aku pilih bangun museum. Karena barang antik itu bukan cuma milikku. Mereka milik zaman ini, milik generasi mendatang. Tembok ini dikosongin, buat gantung poster besar, di sini. Lindsay, kamu makin mirip mandor. Mandor juga kamu yang sewa. Aku cek gudang lantai 3 dulu.
Sistem kontrol suhu harus diawasi ketat. Mingshuan, etalase ini menurutmu ditaruh di tengah atau pinggir tembok? Pinggir tembok, tengahnya dikosongin buat pengunjung jalan. Oke, Lap tanganmu, kamu jadi orang debu. worth it. Pas museum buka, lihat pengunjung berdiri. Di ruang pameran yang aku desain, aku udah puas. Mingshuan, gimana hubungan kamu sama Xiaoxi? Bu, kami cuma rekan kerja. Rekan kerja? Bohong siapa? Kalian tiap hari bersama. Lebih mesra dari suami istri. Mingshuan, ibumu benar. Kamu udah kecil, saatnya berkeluarga. Kami sama ibumu suka sama si Xiaoxi itu. Ayah, ibu, aku paham. Mingshuan, kamu cari aku? Lindsay, orang tua aku nanya. Kapan mau makan di rumah? Om Tante mau ketemu aku? Bukan mau, tapi pengen ketemu. Mereka suka banget sama kamu. Ya, akhir pekan aja. Aku beli buah. Oke. Xiaoxi, kamu datang. Cepat duduk. Tante masak iga buat kamu. Tante, kamu terlalu baik. Xiaoxi, sering-sering datang ya, biar rumah rame. Kami senang. Orang tuamu baik banget. Orang tuaku di luar kota. Setahun jarang ketemu. Nanti Wuhan jadi rumahmu. Mau datang kapan aja. Mingshuan, aku mau nanya. Eh. Apa pendapatmu tentang aku? Aku kira kamu tahu. Sejak pertama kali kamu datang ke toko itu. Aku merasa mulia. Terus kenapa baru bilang sekarang? Karena aku mau tunggu museumnya selesai. Lalu bilang dengan kondisi terbaik. Bodoh. Ini apa? Gelang giok putih zaman Han. Sudah aku simpan bertahun-tahun, gak tega jual. Sekarang aku mau kasih ke kamu. Mingshuan, ini terlalu berharga. Seberharga apapun, kamu pantas dapatkannya. Gadis ini muridku, berbakat dan penuh semangat. Sao Mingshuan beruntung dibantunya. Iya, mereka pasangan serasi. Pak, Mingshuan sukses. Dia selalu kebanggaan kami. Mingshuan, kamu wujudkan mimpimu. Tidak. Kita wujudkan bersama. Tanpa kamu. Museum ini gak akan sesempurna ini. Lalu, apa mimpi selanjutnya? Selanjutnya, aku mau nikahi kamu. Lindsay, maukah kamu menikah denganku? Mingshuan, kamu akhirnya menikah. Orang tuamu sudah menanti hari ini selama bertahun-tahun. Bibi Qian, terima kasih. Xiaoxi, mulai sekarang kamu adalah putriku. Jika Mingshuan menyakitimu, katakan saja pada ibu. Bibi, tidak, Bu. Mingshuan tidak akan menyakitiku. Saya Sao Deng. Sepanjang hidup saya tidak punya banyak kemampuan, tapi saya punya putra yang hebat. Sekarang saya juga mendapatkan menantu perempuan yang baik, saya sudah puas. Ayah, jangan bicara seperti itu. Tanpa ayah dan ibu. Tidak akan ada saya seperti sekarang ini. Mingshuan, hari ini adalah hari paling bahagia dalam hidupku. Setiap hari ke depan akan lebih bahagia dari hari ini. Kapan kamu bisa bicara semanis itu? Belajar dari kamu. Xiao Sao, sejak saya kenal denganmu. Sampai sekarang hampir 20 tahun. Saya melihatmu dari pemuda miskin, menjadi kolektor besar, lalu mendirikan museum. Hidupmu sudah sangat berarti. Guru MA, tanpa Anda. Saya tidak seperti ini. Anda adalah bodoh dalam saya. Bukan orang hebat apa-apa, itu semua karena kamu sendiri yang punya pandangan dan keberanian. Guru MA. Ini, koleksi berharga Museum Mingshuan, untukmu. Nama Anda ada di dalamnya. Anda adalah konsultan akademis kami. Bagus. Mingshuan, apakah kamu ingat pertama kali kamu menjual mangkuk ini? Ingat. Saat itu saya kekurangan uang, tidak bisa tidak menjualnya. Nanti saya menebusnya kembali, karena saya sudah berjanji pada diri sendiri. Barang bagus tidak boleh keluar dari tangan kita. Kamu berhasil melakukannya. Mangkuk ini sudah melakukan perjalanan jauh, ia berpindah tangan banyak kali, diperjualbelikan. Tapi akhirnya kembali ke sini. 20 tahun yang lalu. Semua orang menertawakan saya bodoh, 20 tahun kemudian, mereka bilang saya punya pandangan bagus. Sebenarnya, saya hanya melihat selangkah lebih jauh dari orang lain. Yang terkubur di bawah tanah bukan hanya barang antik. Itu adalah jiwa yang sudah ada ratusan tahun. Saya hanya membantu generasi ini. Mengembalikannya ke bawah 6 kali.